Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini husnul khotimah. Kisah sakaratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap ingat umatnya. Begini kisah sakaratul maut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap makhluk yang bernyawa juga akan melewati sakaratul maut. Peristiwa ini juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat didatangi oleh malaikat maut yang mengabarkan hendak mencabut nyawa beliau. Menurut buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi karya Kiai Haji Muhammad Sholihin, Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Kisah sakaratul maut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang kebiasaan malaikat maut meminta izin masuk rumah untuk menemui para nabi sebelum mencabut nyawanya. Salah satunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perjumpaan malaikat maut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan oleh guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Mustafa Murad. Dalam buku Dialog Malaikat Maut dengan Para Nabi, yang bersandar pada hadits riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu, ada yang menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Aisyah, ada pula yang menyebut beliau bersama Ali bin Abi Thalib di ujung ajalnya. Malaikat maut meminta izin masuk di depan pintu. Lalu, malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu malaikat maut. Ia meminta izin masuk menemuimu. Ia tidak pernah meminta izin masuk kepada manusia sebelumnya. Dan, ia tidak akan meminta izin masuk kepada seorang manusia pun setelah ini." Kisah malaikat maut saat mencabut nyawa mukmin dan orang kafir. Penasaran dengan sakaratul maut, Nabi Idris pernah minta dicabut nyawanya. Maka, malaikat maut pun masuk dan duduk di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, "Sesungguhnya, Allah mengutusku untuk menemuimu dan memerintahkanku untuk mematuhimu. Jika engkau memerintahkanku mencabut nyawamu maka akan kucabut. Jika engkau tidak suka maka akan kutinggalkan." Beliau bertanya, "Engkau akan melakukannya, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Ya, itulah yang diperintahkan kepadaku." Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya, Allah telah rindu bertemu denganmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Segera lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Sementara itu, dalam kisah lainnya, dikutip dari buku Kisah-Kisah Islami Inspiratif for Kids tulisan A. Septiani. Kisah ini dapat diketahui saat ada yang bertamu ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Fatimah, putri Nabi, tidak mengetahui siapa dia. "Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu, ayah. Tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putri tercintanya dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian, malaikat maut mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keberadaan malaikat Jibril, malaikat maut memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terlihat cemas. Melihat kecemasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku,
Aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad, hanya umatmu yang berhak memasukinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedikit tenang. Tak terasa, saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat. Malaikat Israel terlihat sedang menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan, ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diambil. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam basah karena keringat. Urat-uratnya tampak tegang. Sambil merasakan rasa sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penderitaan seperti itu. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan istrinya. Bagaimana kebenarannya? Dikutip dari kitab Maraki al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, hingga di saat menjelang akhir hayatnya, sang penghulu Rasul itu tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku," doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik, "Jagalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan terdengar di sekeliling dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berbisik, "Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah hingga kesedihan mendalam bagi para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu alam bishawab. Semoga video ini menyadarkan kita semua akan kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.